Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Chunguk. Dia menulis, "Mantap Min, bikin keter biji." Wah, biji apa dulu guys? Biji salak apa biji rambutan? Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Bunraku yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film ini berkisah di masa depan setelah bumi hancur akibat serangan nuklir. Manusia dilarang menggunakan senjata api lagi. Manusia pun kembali bertempur menggunakan pedang. Film ini dibintangi oleh Woody Harrelson, Josh Hartnett, dan Gagut. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Bunraku. Semoga. Di masa depan, setelah konflik besar yang hampir memusnahkan umat manusia yang selamat akhirnya sepakat untuk melarang keras penggunaan senjata api. Namun meskipun demikian, pertempuran masih tetap terjadi. Kini manusia bertarung satu sama lain untuk menjadi penguasa dengan kembali menggunakan pedang. Seorang pria yang bernama Nikola si penebang kayu dan pasukannya menjadi penguasa kota Timur Atlantik yang tak terkalahkan. Selain memiliki ribuan pasukan yang setia kepadanya, Nikola juga memiliki 9 kaki tangan yang disebut The Killers yang sangat kuat. Banyak pihak yang ingin mencoba menggulingkan kekuasaan Nikola, namun hingga kini belum ada satu orang pun yang bisa mengalahkan Nikola. Pada suatu malam, seorang pemuda yang bernama Drifter mendatangi sebuah bar yang ada di kota Timur Atlantik. Di sini, Drifter langsung menunjukkan kemampuannya bermain kartu kepada bartender. Dia pun berkata kalau dia pernah mendengar sebuah tempat perjudian yang bernama Russian Roulette di kota ini. Drifter bertanya apakah bartender tahu di mana lokasi tempat itu berada. Mendengar hal ini, dari belakang, seorang preman anak buah Nikola kemudian maju. Dia menyuruh Drifter untuk pergi. Russian Roulette adalah tempat perjudian pribadi milik Nikola. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Preman itu sadar kalau Drifter pasti sedang mengincar Nikola. Di saat preman itu akan maju, Drifter malah balik menghajar orang itu hingga tewas. Preman yang lain kemudian maju. Drifter menyuruh preman itu untuk memberinya uang $1.000 sebagai upah karena dia sudah susah-susah membunuh orang. Preman itu pun semakin marah, dia kemudian maju. Namun hanya dengan satu pukulan, Drifter langsung membuat orang itu nyungsep. Melihat hal ini, para preman yang lain pun ketakutan. Drifter lalu berkata kalau dia akan membunuh mereka semua jika tidak ada yang memberinya uang. Akhirnya para preman itu memberikan uang yang diminta Drifter dan kemudian kabur. Bartender pun salut dengan kekuatan Drifter. Dia pun memberitahu lokasi keberadaan Russian Roulette kepada Drifter. Di tempat lain, seorang pemuda Jepang yang bernama Yoshi datang ke restoran milik pamannya yang ada di kota Timur Atlantik. Yoshi memberitahu paman dan sepupunya yang bernama Momoko maksud kedatangannya ke kota ini, yaitu karena dia mendapat perintah dari ayahnya yang merupakan pemimpin klan untuk merebut kembali medali naga milik klannya yang sebelumnya direbut oleh Nikola. Namun, paman malah menyuruh Yoshi melupakan misi itu karena Yoshi tidak mungkin menang melawan Nikola sendirian. Paman tidak ingin Yoshi terluka. Namun Yoshi masih bersikeras, dia tidak akan pulang sebelum berhasil merebut kembali medali naga milik klannya. Tiba-tiba, 3 orang anak buah Nikola datang ke restoran ini. Mereka menyuruh paman dan Momoko untuk membuatkan makanan pesanan Nikola dengan kasar. Melihat ulah 3 orang itu yang tidak sopan terhadap pamannya, Yoshi yang marah langsung bangkit dan menghajar mereka bertiga hingga babak belur. Melihat hal ini, bukannya berterima kasih, paman malah ketakutan. Dia pun menyuruh Yoshi untuk pergi. Momoko kemudian memberitahu Yoshi kalau dia bisa bertanya kepada petugas yang bernama Eddie atau bartender yang ada di dalam bar mengenai keberadaan medali naga milik klannya. Di tempat lain, Drifter pergi ke Russian Roulette sesuai petunjuk dari bartender. Drifter melihat sekeliling, dia mencari Nikola, namun dia tidak menemukan pria itu di sana. Drifter kemudian bertanya kepada resepsionis, apakah ada ruangan VIP khusus tempat Nikola bermain judi di sini. Setelah disogok, resepsionis itu pun memberitahu jika ingin ikut berjudi bersama Nikola di ruangan VIP, Drifter harus mempunyai uang tunai taruhan minimal $50.000. Resepsionis juga memberitahu biasanya Nikola datang berjudi di ruangan VIP setiap malam Jumat. Di tempat lain, Yoshi mendatangi petugas yang bernama Eddie. Ternyata Eddie adalah anak buah Nikola. Melihat kedatangan Yoshi,
Dari balik jendela, Eddie menelpon tangan kanan Nicola yang bernama Killer nomor 2. Eddie memberitahu kalau orang yang telah mengajar 3 anak buah Nicola di dalam restoran kini datang ke sini sendirian. Mendengar musuh mereka datang sendirian, nomor 2 yang sedang sibuk menyuruh Eddie dan anak buahnya untuk membereskannya sendiri. Eddie pun kemudian menemui Yoshi. Di sini Yoshi berkata kalau maksud kedatangannya ke sini adalah dia ingin bertanya di mana medali naga milik klannya berada saat ini. Eddie yang tahu kalau saat ini medali itu ada pada pemimpin mereka, Nicola, langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yoshi. Dengan mudah Yoshi menghajar semua anak buah Eddie. Yoshi lalu bertanya sekali lagi di mana medali naga milik klannya berada. Namun Eddie hanya diam saja. Yoshi pun menghajar Eddie dengan 1 tendangan. Yoshi kemudian pergi ke dalam bar. Yoshi bertanya kepada bartender, apakah dia tahu lokasi keberadaan Nicola? Karena Yoshi ingin merebut kembali medali naga milik klannya yang dirampas oleh Nicola. Tiba-tiba dari belakang, preman-preman anak buah Nicola melemparkan pisau ke arah Yoshi. Yoshi pun terpaksa bertarung melawan para preman itu. Namun secara aneh, preman-preman itu terlihat ketakutan. Ternyata dari balik pintu, Drifter juga datang ke sini. Para preman yang ketakutan itu pun kemudian kabur. Drifter lalu memberitahu bartender kalau barusan dia sudah masuk ke dalam Russian roulette, namun dia memerlukan uang $50.000 untuk bisa menemui Nicola. Tahu kalau Drifter dan Yoshi memiliki tujuan yang sama, bartender menyuruh Drifter untuk mencoba meminta tolong kepada Yoshi. Drifter pun mendekati Yoshi. Dia berkata kalau dia meminjam uang $50.000 kepada Yoshi. Nanti setelah urusannya selesai, Drifter berjanji akan mengembalikan uang itu beserta dengan bunganya. Yoshi yang baru bertemu dengan Drifter itu pun tidak langsung percaya. Yoshi malah menuduh Drifter tukang begal dan penipu. Drifter yang marah pun langsung menghajar Yoshi. Bartender lalu menyuruh mereka berdua untuk keluar jika ingin bertarung. Mereka berdua pun melanjutkan pertarungan di luar bar. Bartender memperhatikan pertarungan sengit ini. Drifter dan Yoshi terus-menerus bertarung, tidak ada yang mau mengalah. Kemampuan mereka berdua seimbang. Mereka berdua tetap terus bertarung meski di tengah guyuran hujan. Akhirnya pertarungan pun berakhir dengan seri karena keduanya sama-sama kelelahan. Di tempat lain, Killer nomor 2 dan beberapa anak buahnya mencari seorang wanita yang bernama Alexandra yang kabur dari camp milik Nicola. Alexandra sendiri adalah kekasih Nicola. Sementara itu, setelah pertarungan sengit barusan, Drifter dan Yoshi kembali masuk ke dalam bar. Bartender pun berkata kalau Yoshi dan Drifter bisa bekerja sama untuk mengalahkan Nicola. Namun Drifter menolak bekerja sama karena dia biasa bekerja sendiri. Lagi pula Yoshi tidak mau meminjamkan uangnya. Drifter pun kemudian pergi. Yoshi lalu bertanya kepada bartender apakah dia tahu di mana tempat persembunyian Nicola. Bartender pun menjawab, menurut rumor yang beredar, markas Nicola berada di dalam hutan di atas tebing di antara gua dan air terjun. Tidak ada satu orang pun yang tahu persis di mana lokasi keberadaan markas itu, karena orang-orang selain anak buah Nicola yang tahu tempat itu akan langsung dibunuh. Di tempat lain, Killer nomor 2 mengantar Alexandra ke hadapan Nicola. Alexandra terpaksa ikut dengan Nicola karena dulu dia ingin menyelamatkan nyawa kekasihnya yang hampir dibunuh Nicola. Pria itu adalah sang bartender. Di dalam tempat hiburan, Killer nomor 2 menemui Eddie yang ada di sini. Eddie yang ketakutan berkata kalau dia dan anak buahnya babak belur dihajar orang Jepang yang bernama Yoshi yang sedang mencari medali naga. Karena tidak becus menjalankan tugasnya, Killer nomor 2 langsung membunuh Eddie. Killer nomor 2 lalu menemui kepala polisi yang juga ada di sini. Ternyata kepolisian juga ada di bawah kendali geng Nicola. Killer nomor 2 pun menyuruh kepala polisi untuk menangkap Yoshi karena telah menghajar anak buahnya. Singkat cerita, kepolisian mengepung Yoshi yang baru keluar dari dalam bar. Yoshi pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat Yoshi ditangkap polisi, bartender langsung menemui Drifter untuk meminta bantuan. Setelah sejenak berpikir, Drifter pun akhirnya bersedia membantu. Diam-diam, Drifter menyelinap dari atas gedung masuk ke dalam penjara. Drifter kemudian menghajar beberapa polisi yang ada di sana. Dia lalu membantu Yoshi yang babak belur keluar dari dalam penjara itu. Bartender kemudian datang membawa mobil untuk menjemput mereka berdua. Bartender dan Drifter lalu membawa Yoshi ke rumah Momoko dan ayahnya. Yoshi pingsan karena kelelahan. Momoko pun berterima kasih kepada bartender dan Drifter karena telah menyelamatkan Yoshi. Momoko bertanya bagaimana cara mereka untuk berterima kasih.
Mendengar hal ini, Drifter lalu mengambil uang $50.000 dari dalam baju Yoshi. Drifter berjanji, besok dia akan mengembalikan uang itu beserta dengan bunganya. Awalnya Momoko berniat merebut uang itu kembali, namun ayah Momoko menyuruh Momoko membiarkannya karena Drifter telah menolong nyawa Yoshi. Di tempat lain, killer nomor 2 menemui Nicola. Dia memberitahu mengenai kemunculan seorang pria Jepang yang sedang mengincar Nicola karena ingin merebut kembali medali naga milik klannya. Dan satu lagi seorang penjudi yang bernama Drifter yang juga dicurigai sedang mengincar Nicola. Di dalam Russian Roulette, Drifter menunjukkan uang $50.000 kepada resepsionis. Dia pun diizinkan masuk ke dalam ruang VIP. Ternyata Nicola tidak datang ke tempat ini secara langsung. Dia mengirim salah satu anak buahnya untuk menggantikannya duduk di meja judi. Sementara Nicola sendiri ada di ruangan lain menyaksikan perjudian ini dari kamera CCTV. Ternyata di balik kaca di atas ruang VIP, ada beberapa anak buah Nicola yang memperhatikan kartu-kartu milik lawannya. Permainan pun dimulai. Setelah Nicola tahu kartu yang dia miliki lebih besar dari kartu lawan-lawannya, Nicola pun menyuruh anak buahnya untuk menaikkan taruhan. Secara mengejutkan, Drifter juga ikut-ikutan memberikan semua uangnya untuk taruhan. Padahal sebelumnya Nicola melihat kartu milik Drifter lebih jelek darinya. Setelah semua kartu diperlihatkan, Nicola dan anak buahnya terkejut karena kartu milik Drifter berubah. Drifter pun akhirnya memenangkan perjudian ini. Nicola yang marah menyuruh anak buahnya meminta Drifter menaruh kedua tangannya di atas meja. Namun tetap saja, di permainan berikutnya, Drifter terus-terusan berhasil memenangkan permainan. Para pemain yang lain pun menyerah karena sudah kehabisan uang. Drifter pun menantang Nicola untuk bermain kartu secara langsung berhadap-hadapan. Nicola pun menerima tantangan itu. Dia berkata, besok dia dan Drifter akan bermain kartu di alun-alun kota jam 12 malam. Drifter kemudian kembali ke rumah Momoko untuk mengembalikan uang Yoshi beserta bunga yang dia janjikan. Drifter memberitahu Yoshi yang sudah siuman kalau besok malam dia akan berhadapan langsung dengan Nicola di alun-alun kota jam 12 malam untuk bertanding judi. Yoshi lalu bertanya kepada Drifter yang barusan melihat penampakan Nicola, apakah medali naga milik klannya saat ini benar-benar ada pada Nicola? Drifter pun teringat, tadi dia melihat Nicola memakai kalung dengan liontin medali naga. Namun Drifter malah berkata kalau medali naga itu tidak ada pada Nicola. Drifter ingin menjauhkan Yoshi dari masalah. Namun Momoko tahu kalau Drifter sedang berbohong. Besok malamnya, sesuai janji, Drifter menemui Nicola di alun-alun kota. Namun ternyata itu adalah jebakan. Nicola malah mengirim ratusan anak buahnya untuk mengepung Drifter. Drifter pun berusaha bertahan dari serangan anak buah Nicola itu. Sementara itu, di tempat lain, Yoshi memiliki firasat kalau Drifter sedang dalam masalah. Yoshi pun berpamitan untuk pergi menolong Drifter. Beberapa saat setelah Yoshi pergi, killer nomor 2 dan anak buahnya datang ke rumah Momoko untuk mencari Yoshi. Melihat hal ini, paman pun langsung menarik pedangnya. Dia menolak memberitahu di mana keberadaan Yoshi. Killer nomor 2 yang marah itu pun langsung membunuh paman. Dia kemudian membawa Momoko ke dalam camp milik Nicola. Di alun-alun, Drifter kesulitan menghadapi anak buah Nicola yang sangat banyak. Di saat Drifter terpojok, Yoshi datang membantunya. Mereka berdua pun bahu-membahu melawan anak buah Nicola. Bartender kemudian datang membawa mobil. Yoshi dan Drifter langsung masuk ke dalam mobil dan kemudian kabur. Dari belakang, beberapa mobil mengejar mereka. Bartender pun langsung belok melalui jalur kereta api yang sempit. Mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran. Namun ternyata masih ada 2 killer yang mengejar mereka menggunakan sepeda motor. Yoshi dan Drifter pun terpaksa turun untuk melawan mereka. Yoshi melawan samurai yang ada di luar, sementara Drifter melawan killer yang lain yang ada di dalam arena sirkus. Di luar, Yoshi mengambil tombak dan langsung maju. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Yoshi akhirnya berhasil mengalahkan lawannya itu. Sementara di dalam arena sirkus, Drifter bertarung melawan musuhnya di dalam arena trampolin. Setelah bertarung sambil mentul-mentul, akhirnya Drifter juga berhasil mengalahkan lawannya. Yoshi dan yang lain kemudian kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Yoshi terkejut melihat pamannya sudah tewas, sementara Momoko tidak ada di rumah. Yoshi yang dendam pun langsung mengambil pedangnya untuk balas dendam. Drifter pun berkata kalau dia akan membantu Yoshi menemukan Momoko. Melihat Drifter dan Yoshi memiliki tekad membara untuk mengalahkan Nicola, bartender pun merasa kalau ini adalah saatnya.
Bartender pun mengajak mereka berdua ke suatu tempat tersembunyi. Itu adalah tempat berkumpulnya pasukan pemberontak, yaitu orang-orang yang tidak suka dengan Nicola. Selama bertahun-tahun, ribuan orang ini berlatih bela diri di tempat ini untuk melawan Nicola dan anak buahnya. Bartender kemudian mengajak Yoshi dan Drifter menemui Jenderal yang memimpin pasukan pemberontak. Jenderal adalah satu-satunya orang yang tahu jalan rahasia untuk masuk ke dalam markas Nicola. Namun dia tidak akan memberitahu orang lain sampai pasukannya siap untuk bertempur. Bartender pun berkata kalau ini adalah saatnya. Yoshi, Drifter, dan Bartender pun langsung merancang strategi untuk menyerang markas Nicola. Setelah semua sudah siap, mereka pun mulai bergerak. Semua orang kemudian menunggu di balik semak-semak, sementara Drifter bersiap-siap menggunakan motor. Di saat Yoshi mengirim tanda dengan menembakkan panah api, Drifter langsung memacu motornya untuk mengalihkan perhatian pasukan musuh. Yoshi dan pasukan pemberontak kemudian keluar dan menyerang pasukan musuh yang ada di camp. Di tengah-tengah pertarungan, camp musuh pun terbakar akibat panah api Yoshi tadi. Momoko yang ada di dalamnya terikat tidak bisa menyelamatkan diri. Melihat hal ini, Alexandra pun berusaha menolong Momoko. Namun api semakin membesar. Alexandra kemudian mencari alat untuk membuka ikatan Momoko. Bartender kemudian masuk ke dalam camp dan menolong Momoko. Bartender lalu melihat Alexandra yang kembali membawa gunting. Bartender berusaha mengajak Alexandra untuk kabur dengannya, namun tiba-tiba Alexandra tertimpa reruntuhan bangunan. Singkat cerita, pasukan pemberontak akhirnya bisa mengalahkan pasukan musuh yang ada di dalam camp ini. Yoshi dan Drifter pun langsung lanjut bergerak menaiki celah di antara bukit menuju markas Nicola. Sesampainya di markas Nicola yang ada di atas bukit, mereka berdua kemudian berpencar. Yoshi lalu berhadapan dengan killer samurai lagi, sementara Drifter berhadapan dengan musuh yang kekuatannya mirip dengannya. Yoshi berhasil membunuh lawannya dalam adu pedang. Sementara di ruangan lain, Drifter akhirnya berhasil menghantam dan membanting lawannya. Mereka berdua kemudian dihadang oleh killer nomor 2. Yoshi menyuruh Drifter untuk terus maju menghadapi Nicola, sementara dia sendiri yang akan menghadapi killer nomor 2 di sini. Drifter pun langsung pergi. Drifter akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan Nicola. Tanpa banyak omong, Nicola langsung melemparkan kapak hingga menancap ke dada Drifter. Setelah Drifter terkapar, Nicola pun bertanya apa motivasi Drifter datang ke sini. Kenapa Drifter ingin membunuhnya? Namun Drifter hanya diam saja. Di luar, Yoshi kewalahan menghadapi killer nomor 2 yang sangat kuat. Killer nomor 2 bahkan berhasil menusuk dan melukai Yoshi. Namun Yoshi yang belum menyerah berusaha untuk kembali bangkit. Melihat killer nomor 2 lengah, Yoshi langsung menusuknya. Yoshi pun berhasil mengalahkan killer nomor 2. Yoshi kemudian menyusul Drifter masuk ke dalam kamar Nicola. Dia menembakkan anak panah untuk melepaskan kalung medali yang ada pada Nicola. Yoshi ingin memanah Nicola lagi, namun Drifter mencegahnya. Drifter kemudian mengambil mata panah itu. Drifter berkata kalau dia yang akan membunuh Nicola dengan tangannya sendiri. Melihat hal ini, Nicola lalu mengambil kapak lagi untuk membunuh Drifter. Namun dengan cepat Drifter langsung menusuk leher Nicola hingga tumbang. Melihat Nicola yang sekarat, Drifter pun memberitahu maksud kedatangannya ke sini adalah untuk balas dendam kematian ayahnya yang dahulu dibunuh oleh Nicola. Nicola pun akhirnya tewas. Singkat cerita, setelah semuanya kembali damai, Yoshi memutuskan untuk pulang karena dia sudah mendapatkan medali naga milik klannya. Sementara Momoko akan menetap di kota untuk membuka restoran sushi bekerja sama dengan bartender. Drifter lalu berkata kalau dia juga akan melanjutkan perjalanan menjadi pengembara. Dan berakhirlah alur cerita film Bunraku ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan mencuri medali naga dari klan Jepang jika tidak ingin dapat masalah. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.